Hai teman, jumpa lagi dengan Who's the Kitchen Fairy atau The Kitchen Fairy di YouTube dan Instagram. Sebenarnya aku jarang banget bikin video pakai bahasa Indonesia, tapi ada teman dari Balikpapan, Kalimantan Timur, yang hobinya promosiin usaha-usaha atau website teman-teman sebalikpapan di Instagram dia atau di YouTube dia. Dan kebetulan dia mantan teman sekolahku dulu, dan dia bilang, aku pinjem dong video-video kamu yang masak-masak, boleh nggak? Aku bilang silakan. Pas habis dia udah mulai repost video-video aku, dia nongol lagi dan bilang, coba dong di video kamu setidaknya ditranslatekan ke Indonesia, baik captionnya atau resepnya. Aku jarang pakai bahasa Indonesia karena aku lebih promosiin ke teman-teman bule di Kanada yang sering bilang, kok ini makanannya unik, coba dong minta resepnya. Jadi sejak itu aku bikin video dengan bahasa Inggris untuk website aku. Website aku dulu judulnya indorecipe.com. Sampai sekarang website itu masih aktif. Namun beberapa tahun yang lalu aku mulai bikin website dengan judul The Kitchen Fairy, Who's the Kitchen Fairy, yang lebih menuju ke masakan-masakan yang lebih ke sayur-sayuran, buah-buahan, tidak memakai daging, telur, dan sejenisnya. Sebutannya sih vegan, bahasa kerennya vegan. Tapi itu hanya untuk beberapa tahun, dan sekarang udah meski aku tetap bikin video dengan menggunakan nama Who's the Kitchen Fairy, aku mulai memasukkan resep-resep yang ada telur dan sejenisnya. Kemudian sih, baik video-video resep untuk di Who's the Kitchen Fairy masuk juga ke Indo Recipe, karena aku mulai capek bikin dua website. Jadi kadang aku masukin ke Indo Recipe, dan kadang kalau lagi sibuk sama di sini, aku hanya netapin di Who's the Kitchen Fairy. Namun untuk sekarang aku pikir, sejak teman aku bilang, coba dong captionin pakai bahasa Indonesia karena banyak yang tanya, teman-teman di Balikpapan. Jadinya aku bilang, dalam hatiku aku pikir, oke deh, aku bikin video atau mungkin ku translatekan video-video lamaku yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia biar teman-teman di Balikpapan bisa ikutan nyoba juga. Karena masakan-masakan yang aku buat selain masakan Indonesia juga masakan-masakan yang biasa bule-bule masak di sini juga. Atau kedengerannya masakan bule, tapi karena lidahnya lidah Indonesia di rumah, jadi disisipin bumbu-bumbu Indonesia. Oke deh, kalau teman-teman mau ikut coba juga, silahkan tonton videonya. Aku lupa bilang, teman-teman bisa menemukan dua akun YouTube aku yang berbeda, tapi dimiliki orang yang sama, yaitu aku. Nama judulnya Becak Pilot. Becak Pilot itu khusus video-video untuk Indo Recipe, masakan di situ. Namun karena itu buat akun YouTube-nya zaman bahla 2005, kebanyakan video di Becak Pilot merupakan kumpulan foto-foto, karena zaman tahun 2005-an itu YouTube belum terlalu terkenal, jadi kita hanya masukin foto-foto yang kita jadikan video. Untuk video-video terbaru yang bukan foto-foto ada di Who's the Kitchen Fairy, YouTube Who's the Kitchen Fairy. Tapi kalau teman mau ikut di Instagram, tentunya nama akunnya indorecipe.com atau Who's the Kitchen Fairy. Begitu juga di Facebook ada indorecipe.com. Sampai jumpa lagi, dah! Resep hari ini, yuk kita bikin kue pastel dengan menggunakan 1 buah kentang besar dan 20 buah wortel mini yang kita tinggal potong dadu. Terus kita panaskan sedikit minyak dengan 1 sendok teh bawang putih caca dan 2 sendok makan bawang bombay yang telah dipotong dadu. Dengan sedikit minyak atau mentega atau margarin, terserah teman, sampai harum. Terus akan kita beri
potongan kentang serta wortel tadi yang tentunya sudah kita tiriskan dari air yang kita beri untuk mencuci. Kita oseng-oseng hingga sedikit matang. Dan ini kentang serta wortel nanti akan jadi ragu ya teman ya. RAGOU. Kita beri 2 sendok bubuk kari secukupnya. Terus 1 sendok makan bubuk Vegeta atau bisa teman ganti dengan Royco. Vegeta itu seperti Royco dari Eropa. Terus juga kalau teman mau masukkan 1 sendok teh peterselly yang kering juga di sini sebutnya parsley dan juga chive yaitu daun bawang putih kering. Terus sebenarnya disesuaikan dengan kesukaan teman aja ya. Dan untuk dijadikan ragu, maksudnya kita kentalkan, kita campurkan 1 sendok makan tepung maizena dengan air secukupnya. Di sini sih aku pakai gelas ukuran 3/4 gelas. Jadi tepungnya tinggal ditaruh di dalam gelas tersebut terus dikasih air secukupnya. Dan tinggal kita tuangkan ke kentang dan wortel yang sudah cukup melunak. Tinggal teman aduk-aduk biar tercampur dan akan mengental. Jadi ini akan menjadi isi dari kue pastel teman. Kalau teman mau pakai protein seperti ayam, daging ya terserah teman. Tapi kali ini aku hanya pakai kentang dan wortel. Untuk bikin kulitnya ini ada 80 gram margarin. Bisa pakai butter juga sih, terserah teman aja. Terus kita tuangkan 100 ml air panas. Terus kita aduk dengan balloon whisk atau garpu juga bisa, terserah, hingga mencair ya temannya. Sekali lagi teman boleh pakai mentega, tapi aku pakai margarin. Dan kita tuangkan 75 ml minyak goreng. Terus kita aduk kembali ya teman biar rata. Nanti kalau sudah rata akan kita biarkan sebentar teman, seperti 5 hingga 8 menit biar endapannya tuh tercampur dan enak deh pokoknya. Jadi enak. Sementara itu kira-kira 330 hingga 350 gram tepung rendah. Di sini sih buat kue, tepung cake dan pastry, tapi di sana kayaknya di Indonesia disebut tepung yang rendah ya. Terus beri sedikit garam, kira-kira setengah sendok teh garam. Kalau sudah kita tinggal tuangkan ke dalam lelehan margarin yang tadi, tapi sedikit demi sedikit aja dulu teman. Sedikit-sedikit kita aduk rata. Jadi kemungkinan kita pakai itu cuma 330 gram, tapi kalau masih butuh lagi ya tambahkan hingga 350 gram. Kalau sudah nanti kita adon temannya. Setelah diaduk kita adon biar jadi seperti kayak adonan roti. Kenapa kita campur sedikit-sedikit? Karena setiap margarin itu berbeda-beda, setiap brand atau apa ya bahasa Indonesianya brand itu, merek beda-beda kandungan airnya. Jadi kadang sedikit tepung sudah jadi, kadang harus beri tepung lagi. Kalau udah jadi seperti ini kita istirahatkan kembali teman, kira-kira 15 menit. Terus ntar kita bagi-bagi, misalnya 25 gram atau 35 gram, terserah teman mau sebesar apa pastel teman. Kalau aku sih 25 hingga 35 gram sudah cukup. Nanti kalau sudah kita bagi-bagi tinggal kita pipihkan teman. Terserah mau pakai alat gilas yang dari kayu atau botol kalau nggak punya. Bahkan hanya dengan tangan teman aja kita bisa pipihkan. Tapi kalau pakai gilesan kayu gini bisa jadi tipis sekali teman. Kalau tipis sekali tahu sendiri kan artinya bakalan renyah kalau setelah digoreng. Jadi enak deh. Lihat nih tipis banget kan teman.
Nah, kalau sudah begini tinggal kita kasih isian ya teman. Tergantung besarnya gilasan adonan teman, kira-kira 2 tablespoon 2 sendok makan, 2 tablespoon. 1 atau 2 sendok makan, terus tinggal kita jadikan, kita bentuk seperti pastel ya teman. Kita tarik sisi-sisinya terus seperti pastel kayak bulan sabit gitu, terus tinggal kita tautkan sisi-sisinya, bisa teman dipilin-pilin atau pakai garpu juga boleh, terserah teman mudahnya bagaimana. Dibuat cantik tentunya, kalau aku sih kurang terampil gitu-gitu teman, yang penting jadi dan enak. Kalau udah jadi gini tinggal kita goreng nih teman, kriuk-kriuk, tinggal kita sajikan dengan saus kesukaan teman. Aduh enak banget. Nah kalau goreng ini usahakan apinya udah panas, namun tidak di panas api yang besar. Jadi panas api yang sedang aja, tapi goreng begitu kita tahu bahwa apinya udah panas sekali. Jadi tidak lama digoreng, jadi tidak banyak minyak, mengendap minyak, menyerap minyak, namun matang, kulit matang dan renyah. Jadi deh, makasih. Nanti kita coba resep lainnya lagi ya. Dah.